Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berdiskusi tentang salah satu aspek dalam farmakokinetik atau yang erat kaitan dengan farmakokinetik, yaitu bioavailabilitas dan bioequivalensi. Ya, jadi video ini akan membahas tentang pengertian bioavailabilitas dan bioequivalensi, kemudian bagaimana menghitung bioavailabilitas dan bioequivalensi, termasuk kemudian contoh-contoh ya penerapan dari bioavailabilitas dan bioequivalensi. Seringkali kita singkat ya dua istilah ini dengan BABE ya. Jadi bioavailabilitas BA, bioequivalensi BE. Jadi BABE. Baik, kita mulai dari bioavailabilitas ya. Bioavailabilitas adalah di sini dikatakan definisinya adalah fraksi obat ya. Fraksi obat ya. Fraksi obat ya, fraksi obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik. Jadi fraksi atau bagian obat ya dari suatu dosis tertentu ya, pemberian dosis tertentu, jalur pemberian rute tertentu yang kemudian fraksi tersebut mencapai sirkulasi sistemik. Jadi kata kuncinya adalah fraksi atau bagian dari dosis ya obat yang diberikan yang kemudian mencapai sirkulasi sistemik. Bioavailabilitas ini merupakan ukuran exposure ya. Jadi kalau Anda baca di beberapa tulisan ya di yang berbahasa Inggris ini disebut sebagai exposure ya. Jadi ukuran exposure obat berapa banyak ya, exposure ya obat yang kemudian berada dalam sirkulasi sistemik. Nilai dari bioavailabilitas itu 0 sampai 1, jadi bioavailabilitas yang paling kecil adalah 0, yang paling besar atau maksimal adalah 1, atau kalau kita buat persentase adalah 0% sampai 100%. Artinya apa? Kalau kita kembali ke definisi ini, maka kalau 0 artinya tidak ada fraksi obat atau 0% yang mencapai sirkulasi sistemik. Kalau dia nilainya 1 atau 100%, maka 1 semuanya berarti ya. Semuanya atau 100% ya bagian obat, fraksi obat yang kemudian semuanya itu mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian angka di antaranya ya. Ada misalnya 0,3 ya. 0,3 maka padanannya di sini 30% ya. Jadi ketika bioavailabilitasnya dikatakan 0,3 bisa dikatakan juga 30%. Artinya apa? Ada 0,3 bagian ya, atau 30% bagian obat ya dari dosis yang diberikan yang kemudian 30%-nya atau 0,3 bagian tersebut mencapai sirkulasi sistemik. Oke, kemudian yang menentukan bioavailabilitas apa? Yang faktor-faktor yang menentukan bioavailabilitas tentu saja yang menentukan adalah karakteristik obat ya. Kita tahu kalau Anda belajar di video-video yang lain, di situ ada karakteristik ya atau sifat fisika kimia obat yang ya mempengaruhi absorpsi ya. Absorpsi. Jadi kan bioavailabilitas itu ketersediaan hayati ya, atau kita bisa katakan ketersediaan hayati ya, yang ketersediaan obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Artinya apa? Artinya obat itu sudah mengalami proses absorpsi sehingga yang mengalami bioavailabilitas adalah obat sifat-sifat ya yang mempengaruhi kecepatan maupun jumlah absorpsi obat. Ya, kemudian rute pemberian obat tentu saja bioavailabilitasnya akan ya tinggi misalnya ya ketika obat diberikan dengan intravena ya. Intravena maka bioavailabilitasnya 1 atau 100% karena semua obat akan mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian ada beberapa faktor lain tentu saja yang kemudian mempengaruhi bioavailabilitas, misalnya interaksi obat. Yang adanya interaksi obat ya yang mempengaruhi absorpsi obat ya, maka kemudian nilai bioavailabilitasnya juga akan berbeda atau berubah atau terpengaruh. Ya, secara mudah atau secara sederhana teman sekalian ini persamaannya. Jadi bioavailabilitas obat absolut ya, bioavailabilitas absolut rute pemberian X atau kita singkat F ya. Kenapa disebut F? Karena F ini dari kata-kata fraction. Ini ya, fraction sehingga kita singkat dengan F ya. Jadi kenapa bioavailabilitas disingkat menjadi F? Karena F ini adalah fraksi atau fraction dalam bahasa Inggrisnya. Fraksi, fraction atau bioavailabilitas atau
ya saya mungkin tidak saya tuliskan, tapi ini sering juga disebutkan ketersediaan hayati ya, bio ya, availabilitas, ketersediaan bio hayati, ketersediaan hayati atau F itu sama dengan nilai AUC obat ya, pada rute yang kita sedang hitung dibandingkan dengan rute intravenanya. Ya, jadi obat diberikan dengan dua rute, misalnya kita ingin mencari nilai F dari pemberian per oral, maka AUC per oral ya obat itu ya dibandingkan dengan AUC intravena obat yang sama. Ya, makanya di sini ada gambarannya. Ini yang merah intravena ya, AUC adalah area under curve. Anda lihat di sini area under curve ya, kemudian yang per oral yang biru ya karena ada proses absorpsi, maka kemudian ini area under curve-nya, maka dibandingkan. Ya, maka Anda bisa membayangkan ketika F-nya adalah 1 atau maksimal, maka ya luas ya area under curve ya. Ya, area under curve itu kan sebenarnya luas ya. Luas area di bawah ya kurva itu mendekati ya luasnya ya atau sama dengan yang IV, maka nilainya kemudian menjadi 1. Tetapi kalau area under curve-nya kemudian yang per oral katakanlah jauh dari atau berbeda ya dari rute intravenanya, maka nilainya ya jauh lebih kecil daripada 1 atau jauh lebih kecil dari 100%. Ya, bagaimana menghitung AUC ya, Anda ada di video-video yang lain ya. Ini di video-video dasar farmakokinetik bagaimana kemudian menghitung AUC. Yang paling terkenal adalah menggunakan metode trapezoid ya, trapezoid. Jadi kita bayangkan seakan-akan konsentrasi obat di dalam darah itu ya grafiknya adalah kumpulan dari beberapa trapezoid ya. Tapi tentu saja oke, kita lihat ya di sini konsentrasinya itu skalanya normal. Kalau misalnya kita ingin menghitung AUC yang sebenarnya menggunakan trapezoid, C-nya ini logaritmik ya. Logaritmik sehingga garisnya itu garis lurus. Ya, garisnya garis linear. Ya, sehingga nanti akan lebih terlihat nanti bentuknya adalah trapezoid. Ya, kumpulan dari trapezoid. Ya, AUC atau area under curve besarnya proporsional dengan jumlah obat yang diabsorpsi yang masuk ke dalam pembuluh darah. Artinya apa? Semakin ya besar ya jumlah obat yang diabsorpsi, maka area under curve-nya semakin tinggi ya, semakin besar. Sebaliknya ketika jumlah obatnya yang diabsorpsi kecil, maka area under curve-nya semakin kecil ya, semakin rendah. Oke, jadi ini sederhana ya. Di availabilitas adalah sekali lagi ketersediaan hayati ya, atau disingkat F ya karena ini fraksi ya, angkanya 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Kemudian ini ditentukan tentu saja karena ketersediaan hayati berarti jumlah absorpsinya ya berapa cepat dan berapa banyak absorpsi obatnya. Ya, semakin mudah diabsorpsi ya, semakin mudah diabsorpsi, kemudian semakin banyak yang ada di dalam pembuluh darah, maka kemudian ini bioavailabilitasnya semakin tinggi. Ya, Anda ingat tentu saja sifat-sifat misalnya lipofilisitas, hidrofilisitas ya, jadi keseimbangan antara lipofilisitas dan hidrofilisitas karena misalnya di usus ya, di tempat proses absorpsi berlangsung, maka di situ ada membran ya, membran yang kemudian bilayer ya, fosfolipid ya, di situ ada membran bilayer yang punya sifat hidrofilik dan lipofilik, sehingga sifat obatnya juga memiliki keseimbangan ya, harusnya keseimbangan antara yang tidak terlalu hidrofilik juga tidak terlalu lipofilik. Kemudian ada tergantung obatnya juga asam atau basa ya, maka kemudian kalau obat asam lemah atau basa lemah, kemudian Anda ingat persamaan Henderson-Hasselbalch, obat yang sifatnya asam lemah maka dia lebih mudah diabsorpsi di bagian yang asam. Sebaliknya yang basa lemah di basa ya. Ini menggunakan model difusi pasifnya. Jadi Anda bisa lihat lagi video-video yang lain atau materi pelajaran tentang absorpsi obat. Kemudian rute tadi ya, saya katakan rute semakin oke. Hal lain yang mempengaruhi bioavailabilitas absorpsi adalah karena nanti kita akan bahas juga bahwa ada obat-obat yang karena yang kita ukur ya
ya ya konsentrasi obat di dalam darah itu adalah di peredaran darah sistemik. Obat yang melalui pemberian peroral kemudian masuk ke dalam apa namanya sistem gastrointestinal, maka obat diabsorpsi dan kemudian mengalami first pass metabolism, ya, first pass metabolism, kemudian di metabolisme. Maka eh, adanya first pass metabolism ya juga mempengaruhi bioavailabilitas. Semakin semakin tinggi bagian obat ya atau apa namanya fraksi obat yang mengalami metabolis first pass metabolism, maka kemudian bioavailabilitasnya juga akan semakin rendah ya karena banyak obat yang kemudian di metabolisme sehingga ketika kita ambil darahnya maka konsentrasi obat yang masih utuh di dalam darah itu menjadi semakin kecil karena first pass metabolismenya besar sehingga bioavailabilitasnya kalau konsentrasi obatnya kecil maka bioavailabilitasnya juga kecil karena AUC-nya rendah. Gitu ya cara berpikirnya. Oke, kemudian tadi saya sampaikan interaksi obat juga yang mempengaruhi absorpsi maupun tadi kalau kita bicara metabolisme, jadi yang mempengaruhi metabolisme juga akan berpengaruh terhadap bioavailabilitas. Oke, kita ulang lagi ya bioavailabilitas absolut. Kalau di sini kita katakan AUC rute X, AUC rute intravena, ya, AUC per oral per AUC intravena, maka kemudian AUC intravena adalah jumlah obat dalam plasma jika 100% obat diabsorpsi. Ya, jika 100% obat diabsorpsi maka ya AUC intravena ya. AUC intravena adalah jika 100% obat diabsorpsi. Dengan kata lain sama dengan jumlah total obat sebelum absorpsi atau dosis obat. Nah, nanti kita akan menggunakan poin ini ya atau penjelasan ini di contoh soal di bawah ya. Jadi kita bayangkan ini bioavailabilitas obat ya, ketersediaan hayatinya nilainya berapa, kemudian itu sama dengan AUC per oral per AUC intravena. AUC intravena sekali lagi tadi sama dengan jumlah total obat sebelum diabsorpsi. Ya, sebelum diabsorpsi artinya masih utuh gitu ya. Ya, kalau ini misalnya sama-sama per oral, maka AUC yang di bawah ini adalah AUC yang sebelum diabsorpsi, kemudian AUC yang di atas ya jumlah aktual ya, jumlah total yang masuk ke dalam plasma sama dengan jumlah total obat setelah. Ini ya, kata kuncinya kalau yang di atas pembilangnya ini setelah, ini sebelum. Ya, jadi AUC setelah ya per AUC sebelum absorpsi ya. AUC sebelum absorpsi artinya ya jumlah obat totalnya ya, jumlah obat total. Ya, tentu saja kalau yang setelah diabsorpsi kan tadi ada fase-fase absorpsi sehingga obat kemudian tidak diabsorpsi. Misalnya Anda belajar nanti ada transporter macam-macam ya banyak sekali apa variabel-variabelnya. Kemudian tadi ada metabolisme maka kemudian apa jumlah obat yang diabsorpsi itu saja ya untuk obat-obat tertentu ya jumlahnya lebih kecil ya. Ya sebagian besar obat jumlahnya lebih kecil ketimbang yang apa namanya diminum gitu ya atau nilainya kurang dari 1 atau nilainya kurang dari 100%. Oke, bagaimana mendapatkan data bioavailabilitas? Ini ada namanya desain crossover ya, crossover design. Jadi ini juga dalam penelitian bioequivalensi nanti juga harus menggunakan desain yang crossover. Apa yang disebut dengan crossover? Artinya adalah satu pasien ya orang yang sama itu apa namanya dia menjadi objek penelitian baik menggunakan pemberian misalnya kita ingin melihat per oral ya apa namanya bioavailabilitas per oral ya maka dia per oral ya kemudian juga dia di waktu berikutnya dia juga apa namanya intravena ini disebut sebagai crossover design ya crossover jadi dia bisa oral dulu bisa intravena dulu kalau misalnya dia oral dulu ya kemudian period of time to allow drug to wash out jadi uh, tidak langsung ya misalnya hari ini dikasih obat kemudian misalnya besok misalnya hari ini per oral kemudian besok intravena ya bisa juga tetapi harus mempertimbangkan ini apa yang disebut sebagai time to apa namanya memastikan bahwa obat itu sudah hilang ya wash out dari tubuh tentu saja Anda ingat konsep itu lagi eliminasi maka kita bisa katakan ketika obat diberikan single dose ya single dose apa namanya maka obat itu hilang dari tubuh seseorang itu ketika 4 sampai paling tidak loh ya paling tidak 4 sampai 5 tes setengahnya ya ketika misalnya tes setengahnya 8 jam misalnya maka ya kita harus menunggu sampai 40 jam ya 8 jam kali 4 berarti 32 sampai 5 32 sampai 42 jam
ya. Jadi 3 sampai 4 atau 4 sampai 5 kali tes setengah. Lebih lama semakin hilang. Ya, 10 kali bagaimana kalau 10 tes setengah? Ya lebih lebih hilang lagi, tapi ya terlalu lama nunggunya. Jadi patokannya paling tidak 4 sampai 5 kali tes setengah. Ya, maka dilihat obatnya tes setengahnya berapa. Kalau tes setengahnya singkat sekali 2 jam, maka kemudian besoknya bisa. Kalau 2 jam kan berarti 5 kali tes setengah cuma 10 jam. Bahkan di hari yang sama bisa diberikan rute pemberian yang lain. Maka adalah di sini ketika diberikan misalnya oral dulu ya, oral dulu kemudian diambil ya darahnya overtime ya, misalnya jam apa namanya pada misalnya oral nih ya, maka pada fase absorpsi, kemudian pada fase konsentrasi puncak, kemudian pada fase eliminasi. Ya, untuk mewakili fase absorpsi, mewakili konsentrasi puncak dan mewakili apa namanya eliminasi. Kemudian dibuat apa namanya grafik ya, kurva hubungan antara waktu dan konsentrasi obat. Sama juga pada pemberian berikutnya, misalnya intravena, ya. Jadi satu pasien nanti dapat AUC ini kan nanti dapat diperoleh AUC-nya ya untuk oral, kemudian pasien yang sama ya setelah wash out period, maka kemudian diberikan yang intravena, maka diambil darahnya, kemudian tadi mewakili proses. Kalau yang intravena tidak ada absorpsi, berarti paling tidak di awal-awal apa namanya pemberian obat, kemudian sampai fase eliminasi, kemudian sama dibuat plot ya konsentrasi dan waktu ya, kemudian dapatkan AUC, maka kemudian AUC oral dibandingkan dengan AUC intravena, maka akan ketemu bioavailabilitas. Gitu ya cara memperolehnya. Oke teman-teman sekalian, ini saya ingin perlihatkan apa namanya contoh ya nilai bioavailabilitas obat ya, beberapa obat ini artikelnya ada di Anda bisa lihat ya, ini apa namanya free access ya, the absolute oral bioavailability of selected drug. Ini sudah cukup lama sehingga memang obat-obatnya ya memang obat-obat yang lama. Kalau obat-obat baru belum ada di sini. Oke, ini sebagai contoh saja misalnya acetaminophen ya atau paracetamol. Lihat pada hewan ini kemudian pada manusia. Anda lihat AUC-nya ya, AUC-nya itu 72%, ini persen ya, persen absolut ya. Jadi 72 plus minus 11%. Ya, acetaminophen itu kalau misalnya plus 11 paling tinggi berarti 83 ya. Ya, 83 ya, 83% katakan 83%. Ya, kemudian kita lihat lagi allopurinol ya. Allopurinol ini sebentar, ini kok gambarnya. Ini berapa nih? 90 ya. Ini lebih besar lagi 90 ya. Jadi obat apa namanya? Obat misalnya allopurinol, maka pemberian dengan dosis oral ya, maka itu konsentrasi obatnya tidak jauh berbeda dengan pemberian intravena ya. Tetapi ada beberapa obat yang kemudian apa namanya? Misalnya ini aciclovir ya. Anda lihat range-nya luas sekali ya. 15 sampai 50%. Jadi pemberian aciclovir itu terjadi variabilitas. Ya, di satu pasien itu 15%, bioavailabilitasnya kecil sekali, di pasien lain 50%. Jadi ini harus hati-hati sehingga ketika bioavailabilitasnya apa bervariasi, maka kemudian tentu efek yang dihasilkan juga akan bervariasi. Pada satu pasien ya infeksinya akan tertangani, pada pasien lain tidak gitu ya, karena Anda lihat variabilitasnya sangat sangat tinggi. Kemudian ada beberapa obat yang memang nilai bioavailabilitas sangat rendah ya, misalnya apa? Misalnya kita lihat ya, ini misalnya ya, ini beberapa antibiotik misalnya cefuroxime, kemudian ceftazidime ya, pada kasus atau cefuroxime ya, ini golongan apa cephalosporin. Maka untuk obat-obat seperti ini ya apa boleh buat, maka obat diberikan secara apa namanya intravena ya, intravena karena bioavailabilitasnya sangat rendah. Kalau ini dipaksakan untuk diberikan oral ya tidak ada obat yang tidak ada apa namanya obat yang kemudian masuk ke dalam tubuh karena bioavailabilitasnya sangat rendah. Jadi itu beberapa gambaran, misalnya chlordiazepam ini 100%, klorokin ini angkanya 89 sampai 98%. Ya, Anda lihat simetidin, ciprofloxacin ya, angkanya seperti ini misalnya. Ya, ciprofloxacin 63 sampai 77%. Tapi ingat juga teman-teman sekalian, apa namanya? Obat golongan quinolone ya, ciprofloxacin, levofloxacin itu dia bisa berinteraksi dengan
ya interaksi obatnya dengan apa namanya anion apa namanya logam ya, sorry kok anion. Logam yang apa namanya valensinya 23 aluminium magnesium gitu ya, seperti pada sediaan antasida sehingga ketika obat ini diberikan bersamaan maka kemudian akan terjadi helat ya, ikatan apa namanya siprofloxacin dengan tadi aluminium atau magnesium sehingga absorpsinya juga akan apa turun sehingga bioavailabilitasnya turun sehingga kita sering lihat apa saran untuk ketika dua obat ini diberikan bersamaan maka perlu diberikan jeda untuk menghindari interaksi obat di fase absorpsi itu sehingga bioavailabilitas siprofloxacinnya tidak terganggu. Tapi itu saja kita tidak bisa mengatakan semua obat tidak begitu ya. Nah, ini kita harus memang melihat obat per obat yang mana yang kemudian terpengaruh bioavailabilitasnya. Ya ini clindamycin ya, mana lagi ya? Ya jadi ya diclofenac nih ya, obat-obat ini diclofenac obat yang cukup banyak digunakan juga ya, 58% sampai sampai 14%. Ya, kemudian mana lagi? Ya, jadi ini angka-angka yang kemudian ya apa namanya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran ya seberapa besar ini fluorourasil malah Anda lihat angkanya ya. Ya 0 sampai 74 ada yang kecil sekali ada yang besar. Furosemide ya. Furosemide 63 sampai 9%. Ini glibisid obat apa diabetes ya 100% dan seterusnya. Ya Anda bisa lihat di paper ini. Jadi itu apa namanya gambaran ya, gambaran list konsentrasi obat di dalam darah. Sorry, apa angka bioavailabilitas obat. Kemudian di sini di paper ini juga sangat apa namanya ada bagian yang menjelaskan ya impact atau dampak low absolute oral bioavailability on the effectiveness of drug. Anda kalau bisa ini halaman 15 ya. Dibaca ini bagian ini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa obat-obat yang memiliki bioavailabilitas yang rendah itu lebih berbahaya ya, lebih berbahaya untuk menimbulkan variabilitas ya. Ini dikatakan pakai ini oke pakai ini boleh ya. Sorry. Oke. Ini ya, drug with low bioavailability often have a large variability in pharmacological response due to an associated variability in drug delivery. This large variability in drug may occur when the bioavailability is low because under those conditions, it takes only a small variation in bioavailability to give a large change in drug concentration. Ini contohnya gini. Contohnya ya, ini for example, obat yang undergoes a loss. Nah, tadi saya katakan bioavailability itu apa namanya dipengaruhi oleh tidak hanya absorpsi tapi juga dengan first pass metabolism. Ketika first metabolismnya besar sekali, misalnya di sini 85 sampai 95% obat itu di metabolisme ya pada first pass metabolisme. Artinya apa? Tinggal 15 ya sampai 5% atau 5 sampai 15% yang kemudian dalam keadaan yang masih utuh yang kemudian kita ambil konsentrasi obatnya yaitu bioavailabilitasnya di situ. Maka kemudian the bioavailability of drug will range from 5 to 15%. Yeah. And we would expect plasma concentration to vary as much 3 volt itu artinya 3 kali lipat. Jadi dengan data ini maka kemudian konsentrasi obatnya bisa 5 sampai 15%. Jadi pada satu pasien 5%, pada pasien 15%. Artinya ini ada peningkatan atau perbedaan 3 kali lipat. Jadi bisa jadi satu pasien kemudian masuk subterapeutik pada pasien lain, pada konsentrasi terapeutik pada pasien lain, apa namanya konsentrasi toksik. Ya, jadi di sini kenapa kemudian dikatakan obat dengan low bioavailability itu akan menyebabkan large variabilitas ya di pharmacological response ya. Ini gambarnya seperti ini. Baik. Oke, ini keterangannya ya. Jadi nilai F atau nilai bioavailabilitas ya tidak dapat menentukan di mana obat itu hilang. Ya kita tahu bahwa obat tadi itu berkurang ya jumlah obat yang ada dalam sirkulasi sistemik karena proses absorpsinya atau karena first pass metabolismenya atau ini ada namanya jalur lain atau mekanisme biliary elimination ya.
ya di bile ya biliary elimination. Jadi ketika absorpsinya lack of absorption ya, jadi absorpsinya tidak berlangsung secara sempurna misalnya dengan alasan apapun atau misalnya karena interaksi obat ada first metabolisme yang besar, elimination biliary elimination yang besar, maka kemudian apa namanya nilai F-nya berkurang. Tapi kita nggak tahu nilai F-nya ini berkurangnya karena absorpsinya atau first pass metabolismnya atau biliary elimination karena F-nya nilai F-nya cuma 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 ada satu nilai gitu ya 0,5 misalnya maka 0,5 itu dari mana yaitu dari kombinasi ya karena berkurangnya absorpsi obat besarnya first pass metabolism atau besarnya biliary elimination. Oke, teman-teman sekalian, uh, maka kemudian oke ini sebenarnya aplikasinya di mana sih ya? Aplikasi bioavailabilitas ya, aplikasi bioavailabilitas ya apa namanya di tataran klinik karena kita sekarang bicara farmakokinetika klinik ya. Maka apa namanya praktikal poinnya di mana? Praktikal poinnya di mana? Maka teman-teman sekalian ini paper Anda bisa lihat juga ini review artikel jurnalnya namanya Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics ya. Ini membahas tentang switch ya obat dari intravenous to oral therapy. Jadi teman sekalian di rumah sakit itu pasien biasanya di awal-awal apa namanya masuk ke rumah sakit ketika kondisinya masih belum stabil atau buruk itu pasien diberikan ya sebagian besar intravena ya. Intravena apalagi misalnya pasien tidak bisa apa namanya sistem gastrointestinal atau tidak bisa makan, tidak bisa minum, mual, muntah sangat tinggi dan seterusnya sehingga obat diberikan secara intravenous. Tetapi ketika pasien kondisinya membaik, ya pasien kondisinya membaik, mestinya pasien itu di switch ya, diganti atau dirubah sedianya menjadi sediaan oral. Kenapa? Karena kita tahu yang paling mudah adalah karena alasan harga. Ya bentuk obat injeksi intravena itu jauh lebih mahal ketimbang obat oral ya harganya bisa apa 10 kali lipat sehingga kita melihat misalnya sekarang dengan era BPJS ya yang apa namanya menuntut apa namanya efisiensi maka obat obat apa namanya switch ini sangat sangat disarankan ya untuk tentu saja tidak untuk semua pasien dan tidak untuk semua obat ya untuk obat-obat tertentu dan untuk pasien tertentu ya pasiennya misalnya sudah membaik dia bisa apa namanya menggunakan apa sudah bisa makan dan minum gitu ya maka kemudian pasien ini adalah kandidat yang baik untuk di switch dan tentu saja obat-obatnya. Ya maka kenapa kita contohkan di sini karena memang kita lihat ya obat-obatnya ternyata kita bisa memilih obat-obat yang bioavailabilitasnya itu di atas 90% ya tanpa kemudian kita merubah dosisnya. Ya maka misalnya Anda lihat di sini ya beberapa obat yang apa namanya di sini bioavailabilitasnya 90% maka Anda lihat di sini antara IV dose ya dan per oral dose itu dosisnya sama. Yang Anda lihat ini ya doxycycline ya. Ya kecuali saya provokasikan kenapa nih? Oke, dia bilang karena tadi yang saya sampaikan ya. Absolute fluoroquinolones ya, si profesor itu is reduced by concomitant of product containing divalent and trivalent cation ya, seperti kalsium, magnesium, aluminium ya, antacid atau multivitamin yang mengandung mineral besi dan apa namanya zinc ya, maka kemudian harus ada interval tadi yang seperti saya sampaikan di depan. Tapi di sini yang ingin saya katakan adalah obat-obat yang memiliki bioavailabilitas di atas 90%, maka dosis oralnya ya dosis oralnya itu sama dengan dosis apa namanya intravenanya. Ya, jadi dosis oralnya sama dosis intravenanya sama. Tetapi tentu saja untuk obat-obat yang ya apa namanya bioavailability-nya itu di bawah 90%, maka kemudian dosisnya harus menyesuaikan. Ya kita tahu bahwa uh, untuk mendapatkan konsentrasi obat yang sama ya maka dosis per oral harus lebih besar ketimbang IV dose ketika bioavailabilitasnya ya kurang dari 90%. Maka Anda lihat di sini misalnya ampicillin ya 1 gram tiap 6 jam pada per oral itu uh, sebentar. IV dose-nya kok ini aneh ya. Sebentar. Kok malah lebih kecil ini kebalik kayaknya nih. Ya ini sepertinya terbalik ini. Karena mestinya dosis apa per oral lebih besar ya.
Oh, kok bisa ya? Ini mestinya terbalik nih. Ya, ini misalnya ceftazidime 1-2 gram tiap. Oke, oke. Ada beberapa obat yang oke, misalnya ini ya, azithromycin ya, 500 miligram tiap 24 jam. Kemudian apa namanya per oral dosnya ini harusnya lebih besar. Dosis per oralnya mestinya lebih besar karena bioavailability-nya kurang dari 90%. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita harus kritis terhadap paper ya. Kadangkala paper-paper itu tidak selamanya 100% benar. Saya tadi tidak terlalu teliti tapi kalau kita lihat sini logikanya sederhana saja. Harusnya dosis oralnya lebih besar ketimbang overdose. Anda lihat di sini ada beberapa obat yang eh, karena memang tidak punya sediaan apa namanya oral, maka dia diberikan dengan obat lain ya yang memiliki efektivitas yang sama. Misalnya tadi seperti saya katakan ceftazidime ya. Tadi ceftazidime Anda lihat ini ya misalnya ceftazidime ya. Anda lihat bioavailability-nya mana tadi ceftazidime ya. Ceftazidime bioavailability-nya sangat rendah ya. Ceftazidime. Cef, Cef tadi kita ini kurang dari 10 nih Anda lihat di sini ya. Ya, ceftazidime kurang dari 10. Jadi tidak ada sediaan oralnya untuk ceftazidime sehingga dia diberikan obat lain ya, ciprofloxacin. Ya, jadi untuk switch ini dia bisa diberikan sedia obat yang sama, isinya sama dengan dosis yang lebih besar tentu saja atau diberikan karena dia tidak punya sediaan oral maka dia diberikan obat lain yang mempunyai efektivitas yang sama. Ya, ya ini kayaknya salah ini. Simetidin masa 300 miligram tiap 12 jam, kemudian oralnya 200 miligram. Ini kebalik ini. Ya, ini kebalik. Ya, harusnya yang dosis per oral lebih besar. Baik, kita kembali ke slide. Ya, oke. Dengan contoh soal ini misalnya, bioavailabilitas oral metoprolol ada 50%. Ya, nilai F-nya ada 50%. Ya, maka jika dosis IV-nya 50 miligram, ya, jika dosis IV-nya 50 miligram, ya, kemudian pasiennya dalam kondisi yang sudah membaik, bisa menggunakan sediaan oral, maka berapakah dosisnya? Jika diinginkan konsentrasi obat itu sama di antara yang IV dan oral. Tentu saja kita dengan mudah bisa melihat jika F-nya adalah 50% atau setengah, maka artinya apa? Artinya setengah bagian dari oral itu, ya setengah bagian atau 50% dari oral, itu yang diabsorpsi. Ya, yang diabsorpsi hanya setengahnya atau 50%-nya. Sehingga kalau kita menginginkan ya konsentrasi obatnya sama dengan dosis IV, ya 50 miligram, maka dosis untuk pemberian oralnya ya tinggal 2 kalinya ya dibagi setengah ya ingat ya dibagi setengah karena F-nya adalah setengah maka dosis untuk pemberian oral adalah 50 miligram dibagi setengah ya 50 miligram dibagi setengah sama dengan 50 miligram dikali 2 jadi dosis untuk pemberian oral adalah 100 miligram kalau kita balik ya misalnya kita sudah tahu jawabannya kita mau ngecek nih benar atau tidak maka 100 miligram oral ya 100 miligram oral apakah betul nih uh, dosis sama dengan karena kalau dosis IV kan semua ini masuk ke sirkulasi sistemik nih ya dosis IV adalah semuanya masuk ke sirkulasi sistemik maka 100 miligram ya lihat F-nya ya F-nya 50% maka kita lihat maka dari 100 miligram maka dengan F 50% maka yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik adalah 50 miligram ya berarti ini sama berarti jawabannya adalah 100 miligram. Artinya apa? Dosis untuk pemberian oral itu lebih besar ketimbang dosis pemberian IV. Ya karena ada sebagian obat yang tidak diabsorpsi. Ya ada sebagian besar obat yang tidak diabsorpsi. Baik, kita lanjutkan ke bioequivalensi ya, bioequivalensi. Jadi teman-teman sekalian, dua produk obat disebut bioekivalen. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari bioavailabilitas ya. Dua produk obat disebut bioekivalen jika keduanya mempunyai ekivalensi farmasetik ini ya. Di bawah ini pengertian ekivalensi farmasetik itu artinya adalah zat aktifnya sama, jumlahnya sama, bentuk sediaan yang sama. Jadi semuanya sama. Ya, zat aktifnya sama, jumlahnya sama, kemudian bentuk sediaannya sama. Ya.
atau merupakan alternatif farmasetik atau farmasetik di bawahnya zat aktif yang sama tapi berada dalam bentuk kimia, ya dalam bentuk garamnya atau esternya, atau berbeda bentuk sedangnya atau kekuatannya, yaitu disebut sebagai alternatif farmasetik. Jadi disebut bioekivalen jika dua obat yang ekivalen farmasetik atau dua obat yang alternatif farmasetik pada pemberian dengan dosis moral yang sama, molar harusnya, molar ya, ini harusnya molar yang sama, ya menghasilkan bioabilitas yang sebanding sehingga efeknya akan sama dan dalam efikasi maupun keamanan. Jadi bioekivalen itu berhubungan erat dengan bioavailabilitas. Jadi ini dua hal yang kemudian berhubungan. Ya, jadi untuk menentukan obat itu dua obat itu bioekivalen tidak, maka kemudian diukur bioavailabilitasnya. Ya, jadi kalau dia bioavailabilitasnya similar atau tidak berbeda signifikan, maka kita katakan dua obat tadi bioekivalen. Kalau dua obat tadi itu menghasilkan bioavailabilitas yang berbeda secara signifikan, maka dua obat tersebut dikatakan bio-inequivalen, ya. Bio-inequivalen artinya apa? Tidak ekivalen. Ya, jadi bioekivalen itu artinya ketika bioavailabilitasnya ya dari dua obat yang dibandingkan itu kemudian tidak berbeda ya signifikan. Oke. Suatu produk atau kopi ya, ini makanya disebut sebagai kopi ya. Bioequivalensi itu biasanya membandingkan dua produk obat ya. Satunya adalah obat yang katakanlah obat kopi ya, istilahnya kita ingin meniru obat yang sudah ada, maka disebut sebagai obat kopi yang dibandingkan parameter farmakokinetiknya ya, parameter farmakokinetiknya dengan obat standar. Ya, dengan obat standar atau obat reference atau obat original atau inovator. Ya, atau obat paten gitu ya. Ya walaupun paten itu maksudnya obat yang pertama ya, inovator, original, reference, standar. Ya, jadi misalnya masa patennya sudah selesai, originalnya, nah kemudian ada obat kopi yang ingin dibuat ya dengan ya zat aktif yang sama, jumlah sama, bentuk sediaan yang sama, hanya mereknya beda atau pabriknya beda, maka perlu dilakukan uji, makanya disebut sebagai uji BAB, bioavailabilitas dan bioekivalen. Maka sebenarnya yang diuji adalah bioavailabilitasnya. Ya, yang diuji adalah bioavailabilitasnya, yang dia dikatakan bioekivalen ketika ini ada di bawah ini ya. Dikatakan bioekivalen jika nilai ini, makanya di sini dibandingkan parameter farmakokinetiknya. Dikatakan bioekivalen jika nilai AUC, ini kan parameter farmakokinetik ya, atau Cmax obat kopi ya, yang obat yang kopi tadi berada pada kisaran 80 sampai 125% ya. Ya 80 sampai 125% ya dibandingkan parameter obat standar ya. Artinya kalau 100% misalnya ya, maka kan sama nih ya nilai AUC atau Cmax antara obat kopi sama obat kopi dengan obat standarnya. Kalau kurang dari 100% boleh, ya masih diperbolehkan asal tidak kurang dari 80%. Lebih dari 100% juga boleh asal tidak lebih dari 125% ya. Kalau kurang dari 80% artinya AUC obat kopinya itu kurang dari 80% dari obat standarnya atau referensinya atau originalnya. Kalau dia lebih dari 150% artinya AUC atau Cmax obat kopinya tadi jauh lebih besar ketimbang obat referensi original inovatornya. Kalau kemudian berbeda artinya di bawah 80% atau dari 125%, maka kemudian ya dikatakan bahwa bioavailabilitasnya menjadi tidak sebanding atau dikatakan bio-inequivalen. Ya, bioavailabilitasnya tidak sebanding atau dikatakan bio-inequivalen sehingga efeknya tidak akan sama ya dalam hal efikasi maupun hal keamanan. Jadi kalau di bawah 80% berarti efikasinya ya, nilai efikasinya karena kalau AUC-nya itu secara signifikan kecil gitu ya, maka efikasinya juga lebih kecil. Ya, tetapi ketika di atas 125%, maka kita bicara tentang keamanan. AUC obatnya 125% dari ya, kalau 100% itu kan berarti sama ya. Ya 1 kali lipat kalau 125% berarti 1,25 ya. Maka kemudian kita lihat memang tergantung obat ya, maka kemudian resiko keamanannya menjadi dipertanyakan.
Ya, angka ini teman-teman sekalian, itu kemudian bisa berubah untuk obat-obat dengan indeks terapi yang sempit. Maka kisaran AUC dan Cmax-nya tidak 80 sampai 109%, tapi menjadi 90 sampai 111%. Jadi ini lebih sempit lagi. Jadi tidak boleh kurang dari 90%, tidak boleh lebih dari 111%. Ya, jadi ini untuk indeks terapi sempit. Kenapa kalau indeks terapi sempit Anda bisa bayangkan ya konsentrasi antara toksik dan konsentrasi minim konsentrasi efektif minimal itu lebih sempit jaraknya ya jadi jarak ya angka bioequivalennya juga menjadi lebih sempit. Oke, ini dasar aturannya adalah dari sebentar. Ya, dasar adalah peraturan kepala Badan POM ya Anda bisa lihat ya. Oke, nah ini aturan Anda bisa lihat ya. Aturan Kepala Badan POM nomor ini ya tahun tahun berapa ini? Tahun 2005 sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama tentang bioequivalensi ya. Tentang bioequivalensi ya, tentang bioequivalensi. Tentang pedoman uji bioequivalensi ya, Anda bisa lihat di situ. Ya, tuh jadi bioequivalensi seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali obat-obat kopi ya, obat-obat kopi yang kemudian misalnya paracetamol itu kan banyak sekali. Ya ada Panadol, ya ada paracetamol generik, ya kemudian apalagi misalnya Sanmol dan seterusnya. Maka kemudian obat-obat tadi sudah mengalami melalui uji BAB, bioabilitas bioequivalensi. Artinya obat tadi sudah bioekivalen dengan standarnya atau referensi atau original atau inovatornya. Ya, kalau sudah bioekivalen, ya maka kemudian kita tahu bahwa obat tadi terbukti bahwa AUC atau Cmax obat tadi ya berada pada kisaran 80 sampai 100% dari obat standarnya. Dan karena sudah ada uji tersebut maka kita bisa memastikan bahwa ya abilitasnya sebanding. Artinya apa? Ya jumlah obat yang ada dalam sirkulasi sistemik, Anda ingat lagi pengertian bioavailabilitas tadi ya, itu kemudian sebanding ya dengan obat reference atau original atau inovator. Kalau sebanding ya jumlah atau konsentrasi obat dalam sirkulasi sistemik, maka kemudian efeknya akan sama dalam hal efikasi maupun keamanan. Baik, itu yang bisa sampaikan teman-teman sekalian. Nanti ada beberapa apa ya hitungan-hitungan atau contoh-contoh soal yang Anda mungkin bisa berhitung dan kemudian ada beberapa hal yang kemudian Anda perlu istilahnya merujuk ke materi-materi perkuliahan sebelumnya ya. Maka kalau Anda lupa begitu, Anda sangat disarankan untuk kemudian merujuk ya ke pertemuan-pertemuan lain yang berhubungan dan kemudian tadi ada satu contoh soal tadi mohon bisa dikerjakan supaya Anda semakin paham ya, semakin paham, semakin nanti ingatannya semakin kuat ya terhadap materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.